Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh masih menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di awal bulan, di awal tahun 2026, minggu ketiga di bulan ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna terhadap hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja dalam setiap hati, setiap kami, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Segala roh-roh yang gak berkenan di tempat ini, roh tidak konsentrasi, roh ngantuk, roh dengan pikiran yang melayang-layang, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pengenalan akan firman-Mu ada di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang siap mendengarkan akan isi hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Mungkin kalau ada yang belum kenal, nama saya Sukandar, istri saya Helda yang duduk di depan. Saya ini pemimpin kesan CG Family, udah gitu juga bendahara yayasan YPKOL, Yayasan Pendidikan Kristen Oikumene Lampung, penugasan juga dari gereja ini. Jadi itu under PGI ya. Begitu saya juga koordinator VMM, Vibrant Man Ministry, yaitu kebaktian kaum pria. Jadi di tahun 2026 sempat kemarin bahas juga dengan Pak Gembala akan ada acara-acara seru, ada ibadah-ibadah seru untuk VMM. Ya mungkin cukup perkenalannya seperti itu. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah Stay Connected, Love Deeply. Nah, saya akan buka di awal bulan di tahun 2026 ini dengan survei kecil-kecilan. Ya, mungkin saudara-saudari tempat ini kan punya resolusi. Ya, di awal tahun punya resolusi. Mungkin resolusinya apa? Resolusinya saya akan kebebasan finansial seperti itu, akan kerja lebih rajin lagi seperti itu, atau mungkin saya mau lebih rohani, lebih menyelesaikan pembacaan Alkitab selama 1 tahun ini, atau saya pengen lebih six pack, itu cita-cita saya itu mah ya, saya mau lebih six pack di awal tahun ini. Semua punya resolusi, gereja kita juga punya resolusi tentu saja. Saya kemarin beberapa bulan lalu ngobrol dengan istilahnya paling seniornya di gereja MDC. Gereja kita ini MDC itu punya yang namanya gennya itu adalah gen excellent, spirit of excellent. Ya seperti itu. Nah, karena gereja kita punya resolusi, tentu saja saya mau tahu tujuan gereja kan jemaat ya. Nah, jemaat di tempat ini nih pagi hari ini datang ke tempat ini pada pagi hari ini di minggu ketiga di bulan Januari 2026 ini, apa sih yang melatari saudara-saudara hadir di tempat ini? Oke, nah yang pertama, kita bersyukur 1 Januari 2026 kita beribadah di tempat yang baru ini, di gedung yang baru ini, yang gak perlu sewa lagi, udah milik sendiri. Biarpun mata kita masih peri-peri ya, karena ada karpet gitu, udah gitu kedinginan ya. Ada nggak kedinginan nggak di sini? Saya kedinginan nih, kedinginan ya. Fasilitas yang baru ini sangat baik. Biarpun banyak kekurangannya. Wah, kok agak gelap sih? Kok kedinginan sih? Kok delay sih? Seperti itu. Saya kaget minggu pertama itu saya ibadah kebetulan di bawah nemanin mama saya. Saya heran. Kok pas Pastor Chris ngomong kita angkat roti di tangan kanan kita, saya lihat kok di gambar Pastor Chris bukan ngangkat roti, dia udah ngangkat anggur gitu ya. Delay 30 detik antara perkataan sama layar di bawah gitu. Saya kaget. Fasilitas yang cukup oke di tempat ini. Tadi pagi saya penasaran ada apa di balik tembok ini, bener nggak? Ya, kalau saya jadi jemaat saya nggak bisa apa-apa ya. Mumpung lagi pembicara khotbah tempat ini, saya pagi-pagi langsung penasaran. Apa yang saya lihat, ada apa di balik tembok ini? Gitu, seperti itu. Ternyata di belakang itu ada sofa, ada coffee maker. Yang percaya katakan amin. Bercanda ya saudara, ada cuma tempat ruang tunggu sederhana. Nah, yang di tempat ini, ke tempat ini pagi hari ini, jemaat beribadah di tempat ini, yang karena fasilitas di tempat ini boleh
angkat tangannya? Fasilitas tempat ini, boleh angkat tangannya? Nggak ada yang mengangkat sama sekali. Nggak ada yang mengangkat tangan. Satu pun juga nggak ada yang mengangkat. Kurang ya fasilitasnya. Oke, ya. Oke, fasilitas kurang ya. Seperti kita tahu bahwa pujian penyembahan di tempat ini backbone-nya adalah SOG, Spirit of Joy, the best Christian band in town. Beri tepuk tangan buat mereka semua. Yuk, orangnya mungkin di belakang panggung ya. Backbone-nya SOG, keren. Nah, ini alasan kedua nih. Alasan saudara di tempat ini karena pujian penyembahannya keren. Boleh angkat tangannya? Nggak ada. Ada orang di sini? Nggak ada yang mengangkat tangan nih, sedih saya. Yang ketiga deh. 8 tahun lalu, Desember 2017, saya tanya sama istri saya, kita pertama kali ke MDC kapan sih? Desember 17. Natal di Grand Anugerah pertama kali. Pertama kali saya ke tempat ini, saya udah beribadah di satu gereja yang jemaatnya ribuan. Saya pikir gerejanya ya kecil gitu, sampai saking kecilnya belum pernah ada yang tahu ada yang namanya gereja MDC. Serius, belum ada yang tahu. Saya mau beribadah tempat ini juga tanya sama gembala saya, gembala gereja saya yang lama, tahu nggak kok MDC? Kayaknya saya belum pernah dengar loh, Sukandar katanya. Ini gereja sesat atau enggak ya kok katanya. Saya nanya begitu sama gembala saya. Setahu saya sih, saya nggak pernah dengar ya. Tapi ini bukan itu gereja yang umum, normal, karismatik seperti itu. Pengajarannya kuat seperti itu. Bukan gereja sesat setahu saya seperti itu. Saking penasarannya. Tapi ada satu hal yang saya temukan di gereja ini yang nggak saya temukan di gereja lama saya. Saya merasa diterima di tempat ini. Saya merasa saya seperti di rumah di tempat ini. Yang merasakan alasan saudara di tempat ini, yang merasakan seperti saya, boleh angkat tangan? Pasif banget nih, 9 orang cuma. Alasan satu enggak, alasan fasilitas enggak, alasan yang kedua, alasan pujian penyembahan enggak ngangkat tangan. Udah gitu alasan bahwa merasa diterima sebagai keluarga, sebagai sahabat di tempat ini, 9 orang yang angkat tangan. Saya cukup gembira di ibadah 2 ini. Karena saya tahu alasan keempat. Alasan keempat adalah karena pengkhotbahnya termasuk yang di depan ini keren. Ini pasti. Yakin saya. Yang merasa bahwa pengkhotbahnya di tempat ini keren, angkat tangan. Tuh kan, ini keren nih. Pokoknya ibadah 2 ini saya bangga banget ini. Ibadah 1 tadi cuma 3 orang yang angkat tangan. Itu pun tengok kanan kiri terpaksa gitu. Karena dipaksa di mimbar seperti ini. Keren banget. Thank you ya. Seperti itu ya. Yuk kita langsung tancap gas. Jadi ya, selama awal bulan 2026 itu kita membahas adalah 4 unsur dalam relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. 4 unsur. Minggu pertama Pak Kris bahas mengenai relasi yang unsur pertama, yaitu mengenai iman. Nah, sekarang hari ini kita membahas yang namanya kasih. Seperti itu. Nanti minggu-minggu ke depan ada 2 unsur lagi. Relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan itu dengan seperti apa sih? Minggu pertama mengenai iman, dan sekarang mengenai kasih. Seperti itu. Saya buka dengan satu cerita. Ada seorang anak umur 9 tahun, kelas 3 SD. Dia merasa ini sudah saatnya saya minta upah kepada ibu saya terhadap apapun yang saya kerjakan di rumah ini. Jadi dia menulis di atas sebuah kertas, ditulis seperti ini: menyapu rumah 50.000, merapikan kamar 50.000, mencuci piring 70.000, menjaga adik 30.000, total 200.000 rupiah. Dia taruh di meja makan di rumahnya dengan harap-harap cemas. Dia pergi bermain keluar, dia harap ada respon dari ibunya, dan dia harap ibunya memberikan upah seperti ini. Dia tulis di kertas seperti itu. Ibunya melihat kertas itu, anaknya lagi keluar bermain, ibunya melihat kertas itu, udah gitu dia balik kertasnya, dan dia juga menulis, mengandung 9 bulan gratis, semalaman tidak tidur karena kamu sakit gratis,
Menyediakan makananmu setiap hari, gratis. Mengajarimu setiap hari dengan sabar, gratis. Mengasihimu dengan sepenuh hati, gratis. Total RP0 alias gratis. Dia menulis seperti itu. Dia letakkan lagi di atas meja. Anak yang baru pulang bermain, berharap di meja ada uang 200.000. Melihat tidak ada uang di atas meja, dia cuma melihat selembar kertas seperti itu. Dia baca yang ibunya tulis. Hatinya tiba-tiba nyes. Tahu ya nyes ya? Dia balik lagi kertas yang dia tulis. Dia coret-coret sama dia. Dia segera mencari ibunya. Dengan mata berkaca-kaca dia serahkan kertasnya. Di atas kertas yang dia tulis, dicoret besar-besar, lunas oleh kasih ibu. Kadang-kadang kita mendengar cerita ini, kita kadang-kadang kok seperti itu ya. Kadang-kadang kita juga seperti itu kan sama Tuhan. Transaksional. Di awal tahun kita, Tuhan 2025 aku sudah ke gereja, gak pernah bolong. Hujan badai aku tetap ke gereja, kebanjiran aku tetap ke gereja. Aku udah ikut kesan, aku sudah berdoa, aku sudah baca firman setiap hari. Sekarang Tuhan mana upahku? Seperti itu. Transaksional. Apakah kita seperti itu? Alkitab mencatat selanjutnya di Yohanes 15 ayat 5 sampai 8, nanti kita baca ya. Ada satu cerita yang menarik. Tahun 1968 ada sebuah perkawinan akbar di abad itu. Perkawinan yang besar sekali, mewah sekali di sebuah pulau pribadi. Perkawinan antara Jackie Kennedy dan Onassis. Siapa sih Jackie Kennedy? Jackie Kennedy adalah janda dari JFK. JFK itu John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang terbunuh pada saat parade, ditembak mati oleh salah satu orang gitu, meninggal, dan meninggalkan jandanya yang namanya Jackie Kennedy. 5 tahun kemudian dia berkenalan dengan Onassis. Siapa sih Onassis? Onassis adalah konglomerat dari Yunani di bidang perkapalan, kaya sekali. Mereka sepakat mereka akan menikah. Masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda, bukan berdasarkan cinta. Onassis ingin mendapat kehormatan, ingin mendapatkan status, karena dia tahu Jackie Kennedy ini adalah orang keluarga ngetop pada saat itu. Jandanya JFK, John F. Kennedy. Sedangkan Jackie Kennedy menikahi Onassis supaya mendapat jaminan keuangan, finansial. Mereka akan menikah pada saat itu. Sebelum mereka menikah, kedua pengacara masing-masing bertemu dan merumuskannya dalam 170 pasal. Dalam 170 pasal itu dituliskan setahun mereka berapa kali ketemu. Kalau mereka ada anak, kira-kira biaya yang diperlukan oleh masing-masing anak itu jumlahnya berapa. Kalau ulang tahun, berapa dolar hadiah yang harus dikasih. Seperti itu. Nanti berapa yang harus diwariskan kalau salah satu dari mereka meninggal, seperti itu. Pasal-pasal ini tulis adalah bukan berdasarkan cinta, tapi berdasarkan transaksional. Apakah kita seperti itu pada Tuhan? Alkitab mencatat di Yohanes, tadi yang saya katakan, Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8. Saya mungkin agak minggir sedikit, kita baca sama-sama. Saya janji gak banyak ayat, ini karena gak banyak ayat supaya kita gak ngantuk, kita baca yuk sama-sama. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8, ayat 5, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Inilah Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu yang dikatakan Alkitab mengenai hubungan yang mengasihi kita dengan Tuhan.
perwujudan kasih kita kepada Kristus itu diwujudkan dalam ayat-ayat tadi. Langsung next, yang pertama adalah membuat kita selalu ingin berada dekatnya. Ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di Yohanes 15 ayat 5. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita ingin selalu dekat dengannya. Waktu kita dekat dengannya, kita makin mengasihi Tuhan. Bagi saudara-saudara di tempat ini yang ingin rohaninya meningkat, yang ingin otot rohaninya meningkat, yang harus kita lakukan apa? Dekat dengan Tuhan, semudah itu. Begitu kita dekat dengan Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi perkataan, kita mengerti seperti itu. Siapa yang datang di tempat ini? Suami istri, angkat tangan. Suami istri, angkat tangan. Pak, Ibu, tahu ya, segala sesuatu hal tentang pasanganmu tahu? Yang tahu katakan amin. Tahu ulang tahun istri atau suamimu? Tahu? Yang tahu katakan amin. Amin. Ada yang nggak tahu mungkin ya. Mudah-mudahan tahu semua. Tahu ukuran sepatunya? Mulai sedikit. Tahu makanan kesukaannya? Amin. Tambah kayak dengung lebah. Tambah sedikit. Tahu apa yang gak disukai oleh pasanganmu? Enggak tahu. Kadang-kadang kita suami istri cuma cukup ngeliat ya. Cukup ngeliat doang, kedip-kedip gini udah tahu ya. Udah berbicara banyak. Kemarin di kesan saya disenggol sama istri saya. Ya, lagi salah satu teman kesan lagi menyampaikan isi hatinya, lagi menyampaikan pendapatnya gitu ya. Saya mungkin berbicara terlalu banyak ya, disenggol. Cukup senggol doang, saya udah nggak tahu. You talk too much, shut up gitu ya. Panjang. Kamu jangan ngomong banyak-banyak, diem tuh. Ada teman kamu mau ngomong gitu ya. Cukup disenggol gitu, nggak perlu ngomong dia. Kita udah tahu isi hatinya. Begitu juga kedekatan kita dengan Tuhan. Anak saya Clement itu ya, sekarang ini dari tepatnya beberapa bulan lalu tuh sangat suka catur setiap hari gitu. Di sekolah dia catur, dia cepat-cepat menyelesaikan tugas dari gurunya. Udah gitu bilang, "Sir, boleh nggak saya main catur?" katanya. "Saya udah selesai tugasnya." Gitu sama teman saya di kelas, bayangin. Dia nego sama gurunya. Desember, hari libur, nggak ada teman-temannya. Yang ada di rumah cuma saya. Tahu teman caturnya siapa? Saya. Udah gak ada yang lain, saya cuma teman caturnya. Dia berubah idolanya. Dulu idolanya adalah Cristiano Ronaldo. Tahu ya? Siu. Nah, Cristiano Ronaldo. Sekarang Magnus Carlsen, pecatur nomor 1 dunia saat ini. Jadi dia berubah dari siu jadi gebrak meja. Itu ikonik. Dia sering cosplay hal itu, seperti itu. Karena dia suka catur, yang jadi lawan caturnya nggak ada Desember, libur. Mau nggak mau saya, setiap malam sebelum tidur, "Dad, catur Dad." "Males lah." "Oh, udahlah, ayo catur," katanya gitu. Dia siapin papannya gitu ya. "Ayo catur," gitu. Dia selalu bidak hitam, saya bidak putih. Kita main catur. Dan saya sih nggak jago-jago amat ya. Catur nggak jago, serius. Mungkin sama Pepe mah kalah. Apalagi sama Kojoko, kalah saya. Tapi ngelawan anak yang baru bisa main catur, cuma baru bisa jalan, tentu saja saya menang. Menang terus. Satu malam 3 babak, menang 3-3-nya, nggak pernah kalah gitu. Terus menang. Sampai berhari-hari menang terus selama kita liburan. Suatu kali kita bermain catur, entah yang ke-26 apa 27, kita main catur, dan dia kembali kalah. Saya kaget, setelah selesai kita mau beres-beres, dia menangis, benar-benar terseduh-seduh. Nangis. Saya nggak tahu. "Clay, kenapa nangis?" Dia nggak menjawab, dia terus nangis, ya sedih banget. Kayak orang kehilangan apa gitu. Sedih banget gitu. Maminya mendekati, "Clay, kenapa?" "Sedih, nggak pernah menang lawan Dedi," katanya. Dia nangis, nggak pernah menang. Sedih dia, nggak pernah menang. Puluhan kali kita bertanding seperti itu. Kita berdua membujuknya, "Clay, sudah,
Biasa, kalah menang biasa. Dia orangnya kompetitif ya. Kalah menang biasa. Kamu latihan lagi, kamu perbanyak melihat pertandingan catur, kamu pasti menang suatu kali. Akhirnya dia reda, keesokan harinya dia berubah. Dia nonton YouTube-nya bukan lagi Mr. Beast, tapi dia nonton YouTube pertandingan catur sepanjang hari. Pertandingan catur siapa? Dia pelajari setiap pembukaan yang bagus-bagus, setiap pembukaan yang membuat orang mati 9 langkah, 10 langkah, dia pelajari semua, dia lihat di YouTube seperti itu. Dia udah siap, Dad, ayo kita main lagi katanya. Boleh katanya. Kita susun langkah catur, kita main. Dia mencoba membuat gerakan-gerakan yang dia lihat di YouTube. Tapi saya berjalan nggak seperti semana mestinya. Lihat, kok nggak sesuai kayak yang di YouTube ya? Mestinya kamu jalan ini. Kok jalan ini katanya? Kok beda ya katanya? Dan dia kembali kalah. Dan dia menangis. Sia-sia katanya. Kalah lagi sama Dedi katanya seperti itu. Sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ayah, besok-besok kalau dia tanding lagi, apa yang kita lakukan? Mengalah kan kebanyakan. Tapi Clement tahu siapa saya. Saya ngalah nggak? Enggak, sikat habis. Enggak ngalah. Kalau saya ngalah, itu akan membuat dia nggak lebih kuat. Akan nggak membuat dia lebih pintar. Nggak akan membuat dia menang lawan saya. Nggak bakal kalau saya ngalah. Tetap aja saya sikap seperti itu. Tapi saya memberikan satu petunjuk kadang-kadang. Dia jalan, Clay, nggak salah, kamu jalan kuda ke sana. Kamu bisa mati loh, bisa skakmat ini. Oh iya, dia ulang. Clay, kamu nggak salah, jalan menteri ke sana. Menteri kamu kemakan nih. Oh iya, dia seperti itu. Saya kasih petunjuk. Dan suatu kali lewat kecerobohan saya, dia menang. Dia menang untuk pertama kalinya. Dia senang banget. Mami, saya menang lawan Dedi katanya. Seperti itu. Senang banget dia. Seperti itu. Semalam kita main 2 babak, 1 kali saya menang, 1 kali saya kalah. Bayangin, saya bisa kalah udah sama anak umur 10 tahun. Hidup kita kan seperti itu. Benar gak? Hidup kita seperti itu. Kita kalah dalam hidup ini. Kita kalah dalam keuangan kita. Kita kalah oleh sakit penyakit kita. Kita kalah oleh hubungan harmonis dengan keluarga kita. Kita kalah. Apakah Tuhan bisa nggak membuat kita menang dalam hidup ini? Bisa? Yang bisa, yang mengerti, katakan amin. Bisa, Tuhan bisa membuat kita menang. Tapi apakah dengan kemenangan kita membuat kita lebih kuat? Tentu saja enggak. Apakah dengan kekuatan kita seperti si Clement yang belajar di YouTube pembukaan catur, dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan kenalan kita membuat hidup kita menang? Tidak. Yang membuat kita menang adalah pada saat Tuhan memberikan petunjuk, memberikan hikmat kepada kita, kita lakukan. Itu yang membuat kita menang. Yang mengerti katakan amin. Secara cepat, yang kedua, perwujudan kasih kita kepada Kristus adalah membuat kita selalu ingin mendengar suaranya. Ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Kata yang di ayat 7 ini yang tidak dapat di ayat 5 adalah firman. Sama-sama kita katakan firman. Firman, atau perkataannya. Banyak dari kita kadang-kadang mendengar suara Tuhan itu bukan sebagai pendengar, tapi kita mengajukan proposal kepada Tuhan. Tuhan, ini yang saya mau. Bukan Tuhan yang mau, tapi ini yang saya mau. Coba Tuhan, Engkau kabulkan doa-doa kami. Seperti itu. Ada satu pewahyuan yang kuat sekali yang mau saya bagikan di tempat ini. Kenapa saya bilang pewahyuan? Karena saya nggak tahu, kemarin pas kita bahas di kesan, pewahyuannya sama. Ada kesaksian dari anggota kesan kami, saya dapatnya seperti ini
Pak Bona menyampaikan minggu kemarin seperti ini. Waktu saya menyusun khotbah, seperti ini juga pewahyuannya kuat sekali. Itu kisah tentang Maria dan Marta. Next, ini kisah Maria dan Marta ya. Nah, ini saya mau bahas ini penting banget. Maria dan Marta adalah satu keluarga yang dikasih oleh Tuhan. Itu 3 bersaudara ya, Lazarus, Maria, Marta. Ini orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Sangat dikasih Tuhan. Ada 3 pertemuan mereka sepanjang Alkitab mencatat. Ada 3 pertemuan. Ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama seperti ini. Yuk kita baca ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadamu. Maria dan Marta percaya gak sama Tuhan? Atau Maria aja yang percaya? Atau dua-duanya yang percaya? Percaya atau enggak? Atau Maria aja, atau Marta aja, atau kedua-duanya? Kedua-duanya percaya kepada Tuhan. Dua-duanya percaya. Tapi yang membedakan adalah respon dia terhadap Tuhan. Tuhan berkata, kalau Marta mungkin yang baik, tapi Maria yang terbaik. Seperti itu. Yang bedakan apa? Seperti itu. Tergopo-gopo Marta. Kok, ini bahasa saya ya, kok kita sibuk-sibuk, Maria enak bener, cuma duduk-duduk gitu. Orang yang selalu khawatir. Menemukan kata seperti ini, the anxious, itu butuh waktu buat saya. Tadi pagi baru dapat gitu, waktu lagi berdoa, the anxious. The anxious itu apa sih? Saya nggak menemukan kata, mohon maaf, nggak menemukan bahasa Indonesia yang tepat untuk the anxious. The anxious ini adalah orang yang selalu khawatir. Apa-apa khawatir, apa-apa kalau bahasa Yunaninya gupekan. Nah ya, gupekan lah seperti itu ya. Berlawanan dengan yang namanya si pendengar yang baik, kita sebut aja the believer atau Maria, seperti itu. Waktu berdoa, the believer atau pendengar yang baik, memuji menyembah Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan mendengar, Tuhan apa yang harus saya lakukan dalam permasalahan saya, apa yang harus saya lakukan hari ini, seperti itu. Itu yang the believer. The anxious menyodorkan, Tuhan ini loh keluh kesah saya, tolong Tuhan kerjakan seperti itu. The anxious. Waktu mendengar firman Tuhan di panggung seperti ini, jemaat di bawah di tempat ini, the believer dalam hati berkata, aku mau melakukan Tuhan firman-Mu Tuhan. The anxious, saya percaya Tuhan, tapi apakah Tuhan bisa melakukannya? Itu yang membedakan Maria dan Marta, the believer and the anxious. Respon Tuhan seperti apa? Selanjutnya di Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Ini respon Tuhan, berbeda sekali. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan ya, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yesus sudah mendengar Lazarus sakit. Di Alkitab ditulis, dia sengaja menunda 2 hari sampai Lazarusnya mati. Dia berkata bahwa penyakit gak akan membawa kematian, tapi akan mempermuliakan Tuhan. Itu bahasa saya yang gak tepat seperti itu, tapi kurang lebih seperti itu. Yesus datang ke Betania, ke kampungnya mereka. Sementara Maria di rumah, Marta tergopo-gopo datang, andai engkau datang, maka saudaraku tidak akan mati. Dia berkata seperti itu. Yesus katakan apa? Percayalah bahwa Lazarus akan bangkit. Ini bahasa saya sendiri ya. Marta ngomongnya apa? Iya, saya percaya Tuhan ada kebangkitan, tapi di hari akhir nanti gitu. Dia masih gak percaya dengan yang namanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dapat melakukan mujizat yang besar, termasuk membangkitkan orang mati, termasuk membangkitkan Lazarus. Yesus sampai berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nanti saudara baca di rumah, akulah kebangkitan dan hidup. Aku bisa berbuat apa aja. Aku bisa dapat berbuat mujizat, bahkan yang gak pernah kau pikirkan. Kurang lebih Yesus berkata seperti itu.
Seolah-olah Yesus berkata seperti ini, masa sih engkau gak percaya? Udah deh, kalau gak percaya kamu belajar DK lagi deh. Kamu belajar DK lagi, coba ikut kelas lagi kalau kamu gak percaya. Ayat 32 ngomong gini, tibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataan yang persis sama, situasi yang sama, tapi respon Tuhan berbeda. Waktu Marta mengatakan itu, Yesus sampai meyakinkan berkali-kali, sampai seolah, udah kamu belajar lagi deh mengenai iman kamu. Mujizat sudah terjadi belum? Belum. Tapi waktu Maria mengatakan hal yang sama, posisi yang sama, maka Alkitab mencatat, maskullah hati Tuhan, hati Yesus. Jengkel. Dan menangislah dia. Sepanjang pelayanannya. Tuhan Yesus gak pernah nangis, cuma 2 kali aja nangis. Ini yang kedua. Yang pertama dia menangisi kota Yerusalem. Kok Yerusalem ini gak percaya sama aku? Mesias yang akan datang menebus dosa kalian. Raja yang akan datang. Dia menangis. Yang kedua dia menangis bukan kota, tapi satu pribadi. Bayangkan saudara. Menangislah dia. Dan apa? Langsung. Respon Tuhan adalah langsung membangkitkan Lazarus tanpa babi bu lagi. Itulah bedanya the believer and the anxious. Kamu berdoa, kamu cuma percaya. Percaya, dua-duanya percaya. The believer adalah pendengar yang baik, dia percaya. Dan dia juga sangat percaya bahwa Tuhan akan melakukan. The anxious percaya juga dalam hatinya. Tapi Tuhan kira-kira bisa gak melakukannya? Seperti itu. Kita boleh jadi pendengar yang baik. Tuhan, waktu kita menerima Roh Kudus, ini kita menerima Roh Kudus, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan berkata kepada kita? Selalu berkata kepada kita? Selalu. Masalahnya kita mendengar enggak seperti itu. Kadang-kadang kita berkata, kayaknya bukan dari Tuhan nih, seperti itu. Di ChatGPT ada satu cerita lucu, saya baca. Lucu juga nih ya ceritanya. Nanti saya ceritakan. Suatu kali, seorang pengusaha mati, meninggal, dan dia ke pintu surga. Dia masuk surga nih ceritanya. Saya senang sekali menceritakan ya ke pintu surga. Ini udah seri ketiga sih dari khotbah saya. Suatu kali dia ke pintu surga gitu. Dia tanya, kamu mau kemana? Mau masuk. Di depan dihalangi oleh Pastor Petrus sambil bawa buku. Oke, kamu masuk ya ke pintu surga. Kira-kira kamu layak nggak masuk pintu surga? Coba sih, kamu rohaninya sebesar apa? Saya jangan ditanya, Rasul. Saya ini dengar-dengeran suara Tuhan katanya. Oke, kalau begitu saya tes ya. Siap katanya. Si pengusaha ini berkata siap. Pastor Petrus memencet tombol di bawah. Dari pintu surga di sana tiba-tiba terdengar suara, bangun pagi-pagi. Wah, saya mendengar kata pengusaha itu. Ini dengar jelas banget. Suruh bangun pagi-pagi, mendengar pagi. Udah gitu suara kedua, baca firman dan renungkan. Wah, itu dengar Rasul, ini dengar, ini saya bakal penghuni surga nih. Udah gitu ada satu suara lagi, tapi kok lihat HP terus gitu ya. Tadi apa ya? Kayaknya saya nggak dengar deh kayaknya. Seperti itu. Baik, tes kedua katanya. Dia pencet tombol lagi. Satu suara di sana, ujung sana berkata, ampunilah musuhmu. Ya, saya mendengar jelas sekali. Suara kedua terdengar lagi dari ujung sana, termasuk yang gak bayar utang kamu. Wah, ini suara dari setan ini katanya, seperti itu. Kita boleh ketawa dengan cerita lucu ini, tapi kan kita juga begitu juga. Kadang-kadang yang Tuhan katakan, kalau yang sesuai dengan hati kita ngomong, ya ini dari Tuhan nih, pasti ini dari Tuhan banget. Tapi kalau yang gak sesuai, kadang-kadang, wah ini salah ini. Pasti iblis yang mengatakan seperti itu. Kita juga seperti itu. Yang ketiga, secara cepat, waktu saya 1 menit. Tinggal
Perjuangan kasih kita kepada Kristus adalah membuat kita lebih ingin menyenangkan hatinya. Yang ketiga, ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Apa sih yang Tuhan inginkan terhadap hidup kita? Apa? Waktu kita mempermuliakan Dia, waktu kita mempermuliakan Dia, Dia disenangkan hatinya, seperti itu. Apalagi waktu kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan menyembah Dia. Katakan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Bagaimana jiwa-jiwa dapat dimenangkan dan datang kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Kita injili kok. Kita besuk dia. Kamu percaya Tuhan Yesus gak? Aduh, saya 3 hari gak makan, Pak. Udah deh, kamu percaya pada Tuhan Yesus. Saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saya percaya kamu akan disediakan. Percaya aja pada Yesus. Salaman. Saya pergi dulu, saya pulang. Percaya aja. Saya lapar, tapi saya dikasih doa. Bertobat dia? Kata malaikat, dodol. Dia butuh makan, bukan butuh doa lo. Dia butuh makan, bukan butuh doamu. John Stott dalam bukunya Christian Mission in the Modern World berkata seperti ini, Christian mission is both evangelism and social responsibility. Misi Kristen adalah nggak cuma memberitakan Injil, tapi ada tanggung jawab sosial. Tanpa kata, buku yang sama berkata, tanpa kata perbuatan kehilangan makna Injil. Kita boleh menginjil, bagus sekali. Saudara-saudara kita yang percaya karma, kepercayaan lain, mereka kalau udah urusan sosial udah deh nomor 1 deh. Cerita di media sosial ada rumah sakit besar banget di Jakarta Utara, gede banget, mewah banget. BPJS-nya pokoknya terbaik. BPJS loh, yang gratisan, dilayani dengan baik di rumah sakit itu, dokter ahli disiapkan, peralatannya canggih, seperti itu. Sedangkan banyak rumah sakit yang atasnya salib, itu kadang-kadang menolak pasien BPJS. Mereka percaya, tapi tanpa pemberitaan Injil. Itu kita jagonya kalau kata-kata. Tapi ingat kata kedua, tanpa perbuatan, kata kehilangan kepercayaan. Kita boleh memberitakan Injil, tapi kita nggak melakukan apapun buat saudara kita. Saudara kita bertobat nggak? Nggak bakal dia bertobat. Seperti itu. Nah ini masuk nih, habis ini pesan sponsor dari Gembala nih. Pak Gembala sampai kasih pesan suara. Nih, kok ini ya pesannya, nih pesannya. 31 Januari kita ada namanya donor darah. Ya, di donor darah itu saudara-saudara di tempat ini menyumbangkan darah tentu saja ya. Tapi ada yang nggak bisa menyumbangkan darah, kayak saya menyumbangkan darah bisa pingsan tiba-tiba gitu. Aduh, saya nggak bisa menyumbangkan darah. Kita aksi sosial, jadi sesuai jalurnya bahwa gereja kita, gereja MDC Bandar Lampung gitu, melakukan namanya pemberitaan Injil lewat kegiatan sosial. Nggak bisa, kok saya nggak bisa nyumbang darah. Ada namanya nasi sukacita, masih ada. Saya bisa masak deh, saya buat nasi sukacita. Ada, masih seperti itu. Oh, saya nggak bisa nih nyiapin nasi sukacita, ada satu lagi. Khusus di 31 Januari nanti kita akan mengumpulkan baju-baju bekas kita. Baju layak ya, jangan baju yang udah bolong-bolong. Daripada saya buang ke sampah, saya kasih gereja MDC lah. Seperti itu ya, baju yang layak. Baju bekas yang layak, kita akan sumbangkan dan akan dijual mungkin Rp5.000. Seperti itu, aksi sosial. Kok saya nggak ada baju bekas, baju saya bagus-bagus semua. Boleh nggak saya kasih baju baru? Boleh banget baju baru. Kok kayaknya nggak layak deh saya kasih baju-baju murah-murahan gitu ya. Saya mau belilah kaos atau kemeja Hugo Boss atau Fred Perry. Saya mau kasih ke gereja yang asli ya. Kalau hal ini tolong kasih tahu saya. Saya berdiri paling depan ya. Seperti itu, ikut beli ya. 31 Januari ya.
Kita akan penuhi. Novilia, siap-siap. Novilia belum ada di sini ya, di bawah mungkin ya. Novilia siap-siap, kita akan penuhi ruko ini sama baju kita ya. Saya udah siapin 3 dus ya. Jadi teman-teman siapkan ya seperti itu. Sebuah survei menarik. Sebuah survei ini saya agak kebalik ya. Sebuah survei dilakukan oleh Nicole Monroe namanya. Itu saya dapat dari istri saya waktu makan. Dia ada cerita ini. Saya bilang, wah ini cocok nih. Langsung saya cari, saya catat seperti itu. Nicole Monroe ini adalah TikToker dan dia adalah sebagai konsuler, sebagai yang mengkonseling orang seperti itu. Dia mengadakan survei kecil-kecilan, lebih ke ini sih, lebih ke eksperimen ya. Dia berpura-pura sebagai ibu yang membutuhkan susu formula untuk anak bayinya seperti itu. Dia menelpon ke 42 lembaga sosial, karena ini di Amerika tentu saja yang banyak ditelepon adalah gereja seperti itu. Ada juga lembaga sosial yang lain. Dia telepon, pura-pura menangis, saya butuh susu formula buat bayi saya. Tebak hasilnya apa? Apakah gereja akan langsung memberi? Yang percaya bahwa gereja akan memberi, katakan amin. Nggak ada ya, mungkin udah pernah dengar ceritanya. Dari 42 yang ditelepon, 33 diantaranya adalah big church atau mega church atau gereja besar yang berkata, kita harus mengumpulkan diakonia. Kita harus mengumpulkan diakonia untuk orang yang kesusahan. Kita harus bantu mereka. Gereja ini telepon beralasan, kamu jemaat sini nggak? Alasan kedua, kita nggak punya cukup dana buat bantu kamu. Biarpun cuma susu formula yang cuma beberapa dolar, beberapa ratus ribu rupiah aja, kita nggak cukup dana. Kamu ke dinas sosial aja, seperti itu. 33 gereja besar menolak. Ada nggak gereja yang membantu? Ada. Gereja kecil, kita nggak punya cukup dana. Pendetanya ngomong, tapi saya ada dana pribadi, saya mau bantu kamu. Seperti itu, gereja kecil. Dan forum komunitas muslim nggak bertanya dia kepercayaannya apa, nggak bertanya apa-apa, nggak bertanya kamu jemaat mana, langsung mentransfernya tanpa babi ibu. Malu ya kita, malu. Apakah kita akan seperti itu? Pada saat orang butuh makan, pada saat orang butuh kehadiran kita, pada saat orang benar-benar butuh, kita cuma mendoakan. Kita harus melakukan yang namanya sosial. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Saya undang pemusik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin waktu yang singkat ini tidak cukup buat kami Tuhan akan mengerti akan isi hati-Mu. Tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam hati setiap kami agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini, sembunyikan di balik salib-Mu yang agung. Engkau semakin besar, hamba-Mu semakin kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan mempunyai pikiran yang baru, pembaharuan budi yang baru Tuhan, agar kami mengerti akan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.